Halo teman-teman praktikan, selamat datang pada Praktikum Dinamika Populasi Ikan MSP 338. Pada minggu pertama ini, kita akan membahas materi mengenai review kalkulus, yaitu integral turunan dan aljabar, dengan saya Cindy Maria sebagai salah satu asisten praktikum Dinamika Populasi Ikan 2021. Pertama, kita masuk ke materi turunan, dan kita mulai dari definisi turunan. Turunan suatu fungsi f pada bilangan x dinotasikan dengan f aksen x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, bila limit tersebut ada, itu bukan infinite atau minus infinite, maka fungsi f ini dapat dikatakan terturunkan atau memiliki turunan di x. Nah, turunan ini memiliki beberapa notasi. Jadi, misalkan y sama dengan fungsi dari fx, maka beberapa notasi yang dapat menyatakan turunan dari f ini yaitu f aksen x atau y aksen atau limit dari delta x mendekati 0 dari delta y per delta x atau dy per dx atau df per dx atau diferensial fx dan dx fx. Dengan catatan, notasi dy per dx ini dan df per dx ini hanya merupakan simbol dan bukan merupakan operasi pembagian. Nah, kemudian kita akan membahas aturan-aturan turunan. Teori pertama yaitu aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k, di mana k itu merupakan konstanta, maka f aksen atau turunannya itu merupakan 0. Kemudian untuk teori kedua itu aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan dari fx ini yaitu 1. Kemudian teori yang ketiga yaitu aturan pangkat. Jika fungsi fx ini sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x n dikurang 1. Kemudian teori keempat yaitu kelipatan konstanta. Jika untuk kelipatan konstanta ini, jika k itu suatu konstanta dan f itu suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka k-nya ini dapat dikeluarkan. Maka nanti turunannya itu k dikali diferensial dari si fx ini. Nah, misalkan saya punya contoh. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x ditambah 5. Oke, di sini kita akan menjabarkan satu-satu menggunakan teori yang ada di sebelah kiri. Pertama itu misalnya untuk 6x pangkat 5. Untuk 6x pangkat 5 ini kita bisa menggunakan aturan pangkat, yaitu teori nomor 3. Yaitu ketika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu sama dengan n, jadi 5-nya diturunkan, atau kali dulu dari sama 6-nya, 6 dikali 5, x n min 1, jadi 5 dikurang 1. Hasilnya yaitu 30x pangkat 4. Kemudian untuk yang ini, yang x, itu kita bisa menggunakan teori yang kedua, yaitu aturan fungsi identitas. Jadi ketika fx sama dengan x, maka turunannya itu adalah 1. Kemudian untuk yang fx sama dengan 5, itu kita bisa menggunakan teori yang pertama, yaitu aturan fungsi konstanta, di mana ketika fx sama dengan k atau k itu konstanta, maka turunannya adalah 0. Nah, dari hasil penjabaran ini kita bisa menjawab soal tersebut, yaitu hasilnya adalah f aksen x sama dengan 30x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 1. Kemudian untuk teori selanjutnya yaitu teori kelima, aturan jumlah. Jika f dan g ini merupakan fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka fx tambah gx ini sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Atau fungsi fx dan gx ini diturunkan terlebih dahulu, baru kita dapat menjumlahkan. Kemudian untuk teori ke-6, aturan selisih. Aturan selisih ini sama dengan aturan jumlah. Jadi kita turunkan dulu fungsi-fungsinya, kemudian nanti fungsi fx dikurang dengan turunan dari si fungsi gx tersebut. Kemudian untuk teori ke-7 yaitu aturan hasil kali. Ketika fx dikali gx, itu seperti ini.
Jadi fungsi fx dikali turunan dari fungsi gx ditambah turunan dari fungsi fx dikali gx. Nah, untuk aturan hasil kali ini kita dapat melakukan permisalan. Misalnya f untuk yang fx ini, untuk fx ini kita permisalkan dengan ux dan untuk gx kita misalkan dengan v. Maka turunan dari fx ini yaitu u aksen x dikali f vx ditambah ux dikali v aksen x. Kemudian untuk teori ke-8 yaitu aturan hasil bagi. Jadi ketika fungsi x dibagi fungsi gx itu sama dengan gx dikali f aksen x tambah fx dikali g aksen x dibagi gx kuadrat. Nah, ini juga bisa kita gunakan permisalan ya. Jadi ketika fx itu kita misalkan menggunakan u dan gx itu kita misalkan menggunakan v, maka turunannya adalah u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Kemudian kita masuk ke materi integral. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu nih konsep dari integral itu sendiri. Nah, integral ini merupakan anti turunan, jadi kebalikan dari turunan, atau disebut juga dengan antiderivatif. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, setiap operasi itu kan ada kebalikannya, atau ada inverse-nya. Turunan ini merupakan kebalikan dari integral. Maaf. Ya, turunan ini kebalikannya itu adalah integral. Misalnya kita punya suatu fungsi fx, dan kalau kita turunkan, maka kita memperoleh f aksen x. Nah, bagaimana jika kita punya fungsi f aksen x ini, dan kita ingin mencari fungsi fx? Nah, inilah makanya kebalikannya itu adalah integral, atau kita integralkan. Oke, paham ya? Untuk integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, sekarang kita bahas notasi dari integral. Nah, notasinya seperti ini. Karena tadi saya udah menjelaskan kalau fx itu f merupakan turunan dari fx. Jadi kalau kita balik itu merupakan integralnya. Maka integral dari f aksen x yang ini, f aksen x dx sama dengan fx ditambah e. Nah, kemudian integral ini terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu atau tentu. Biasanya integral tentu ini merupakan integral yang mempunyai batas. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai integral tak tentu. Formula dasar dari integral tak tentu ini adalah integral dari a x pangkat r dx sama dengan a dibagi r plus 1 dikali xr plus 1 plus c. Nah, sifat-sifat integral tak tentu ini yaitu pertama, integral dari kfx dx, di mana k ini merupakan konstanta, sama dengan k-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian integral dari fx dx. Kemudian kita mengintegralkan dulu fungsi fx ini, baru kita dapat mengkalikan dengan konstantanya. Kemudian untuk yang kedua itu, sifat yang kedua adalah integral dari fx tambah gx dx. Jadi ketika ada fungsi fx dan gx yang dijumlahkan, maka fungsi ini harus diintegralkan masing-masing. Jadi integral dari fx dx ditambah dengan integral dari gx dx. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu integral dari fx minus gx dx. Sama seperti yang penjumlahan sebelumnya, jadi kita integralkan dulu fungsi fx dan fungsi gx, kemudian kita kurangkan. Kemudian untuk sifat yang keempat ini ada aturan pangkat yang diperumum. Jadi, andaikan G itu merupakan suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Jadi, Gx ini merupakan fungsi yang dapat diturunkan. Dan R suatu bilangan rasional yang bukan minus 1. Maka integral dari Gx pangkat R dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Kemudian sifat yang kelima itu ada integral 1 per X dx. Integral 1 per X dx ini sama dengan ln X per dx. Kemudian untuk
sifat keenam yaitu integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X dx. Dan untuk sifat yang ketujuh yaitu integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X dibagi ln A dx. Oke, di sini saya mempunyai contoh soal lagi. Jadi misalnya ada soal integral dari 5x akar X dx. Nah, di sini akar X-nya ini kita jadikan X pangkat setengah ya. Nah, kemudian karena 5x dikali X pangkat setengah ini, maka ini kan X pangkat 1. Jadi ini pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadi sama aja 5x pangkat 3/2 dx. Kemudian setelah itu kita integralkan, kita mulai integralkan. Nah, kita lihat dari formula. Jadi sama dengan 5 dibagi 3/2 plus 1, R plus 1 ya, ini R-nya, dikali X 3/2 plus 1. Hasilnya yaitu 5/5/2 dikali X 5/2 plus C. Sehingga kalau sudah disamakan penyebutnya, kita mendapatkan nilai 2x 5/2 plus C. Atau ini bisa kita katakan hasilnya 2x pangkat 2 dikali akar X plus C. Kemudian, sekarang kita masuk ke integral tentu. Salah satu alat bantu untuk menghitung integral tentu adalah dengan teorema dasar kalkulus. Pertama, teorema A. Jika f kontinu pada selang A, B, dan f sebagai anti turunan dari f, maka integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx sama dengan fb dikurang fa. Kemudian untuk teorema B, kelinearan integral tertentu. Jadi, andaikan f dan g ini terintegralkan pada a, b, dan k merupakan suatu konstanta, maka kf dan f plus g itu akan terintegralkan juga. Ini misalnya, sifat pertama ini ada integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari k dikali fx dx. Itu k-nya bisa kita keluarkan terlebih dahulu seperti sifat sebelumnya. Jadi K dikali integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx. Kemudian untuk yang sifat kedua itu, integral dengan batas atas B dan batas atas A dari fx plus gx dx sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx ditambah integral dari batas atas B dan batas bawah A gx dx. Maka sebagai akibat dari 1 dan 2 ini, diperolehlah integral dari batas atas B dan batas bawah A dari fx kurang gx dx dan sama dengan integral dari batas atas B dan batas atas A fx dx dikurang dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A gx dx. Jadi sekarang kita akan membahas formula dasar integral tentu. Jadi formula dasar integral tentu ini integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx sama dengan fx dengan batas A, B. Atau ini juga bisa kita sebut seperti ini. Jadi fb dikurang dengan fa. Nah, sifat-sifat integral tak tentu. Pertama itu ada integral dari batas atas B dan batas bawah A dari fx dx. Jadi ketika batas A-nya ini kita balik, jadi batas bawahnya ini dijadikan batas atas, maka kita harus meletakkan nilai minus sebelum integral si batas atas A dengan batas bawah B fx dx. Kemudian untuk sifat kedua, ini sama seperti yang teorema sebelumnya. Untuk sifat ketiga juga sama seperti teorema sebelumnya. Dan untuk sifat keempat ini, ketika ada
integral dengan batas bawah A dan batas bawah B fx dx, kemudian ditambah dengan integral dengan batas bawah B dan batas atas C fx dx. Jadi kan kita bisa lihat bahwa sebelumnya ini batas atasnya itu B, sedangkan untuk fungsi fx ini juga batas batas bawahnya itu B. Maka kita bisa langsung menyatukan, atau maksudnya ini sifat integralnya jadi integral dengan batas atas C dan batas bawah A fx dx. Ini dengan syarat bahwa nilai A harus lebih kecil dari B dan nilai B harus lebih kecil dari C. Kemudian kita akan membahas operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar yang pertama itu adalah A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian A minus B kuadrat sama dengan A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian A plus B pangkat 3 sama dengan A kali A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Kemudian keempat itu A min B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Kemudian untuk yang kelima itu ada A plus B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Kemudian untuk A minus B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 dikurang 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat dikurang 4AB pangkat 3 ditambah B 4. Kemudian untuk nilai A plus B dikali A minus B ini sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Ini dikali seperti ini ya. Kemudian selanjutnya itu ada A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 sama dengan A minus B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Dan yang terakhir itu ada A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan A plus B dikali A kuadrat dikurang AB plus B kuadrat. Oke, sekian pemaparan materi mengenai review kalkulus pada minggu pertama ini. Selanjutnya, soal latihan yang terdapat pada catatan materi 1 dapat dikerjakan mandiri oleh teman-teman praktikan. Jika ada yang ditanyakan terkait soal latihan, teman-teman bisa tanyakan kepada kakak asisten masing-masing kelompoknya ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan.